warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Anak-anak yang berbahagia, kita berkumpul di sini dalam acara Bimbel, satu-satunya sekolahan yang mengadakan sekolah super full day hanya ada di MI Islamiyah Gunung Watu. Adakah sekolah yang berangkatnya Anda masuknya jam 6, berangkat setengah 6, pulang sampai rumah jam setengah 6? Ada di Indonesia? Hanya satu. Di mana itu? MI Islamiyah Gunung Watu. Bukan hanya full day. Kalau sekolah full day itu masuk jam 7, pulang jam 3. Itu sekolah full day. Tapi ini adalah super full day. Ya, super full day. Tepuk tangan untuk sekolah Anda. Anda adalah anak yang super kuat. Anda memiliki kemampuan belajar mulai jam 6 sampai jam 5. Berapa jam? 11 jam. 11 jam. Hebat kan? Banyak anak yang sukses sampean, tapi tidak ada yang sekuat Anda. Tepuk tangan untuk Anda sekarang. Anda sekarang diberi anugerah oleh Allah belajar bersama orang yang menulis bukunya langsung. Pernah Anda belajar membaca buku langsung berhadapan dengan sang penulisnya? Pernah? Hari ini Anda dikasih anugerah Allah, nikmat Allah, belajar langsung kepada sang penulis kitabnya. Tepuk tangan untuk saya. Siapa bilang nahwu itu sulit? Saya mau tanya orangnya. Siapa bilang nahwu itu sulit? Sulit apa enggak? Mudah. Hanya orang yang bodoh yang mengatakan nahwu itu sulit. Hanya orang yang bodoh. Saya tanya, nahwu itu mudah atau sulit? Mudah. Mudah atau mudah? Sangat mudah. Ya, saya tanya lagi. Nahwu itu sulit atau mudah? Mudah. Mudah atau mudah? Sangat mudah. Jawab saya. Jawab serempak sampai kaca itu pecah. Ya. Jawab serempak sampai kaca itu pecah. Saya baru tahu Anda semangat untuk mengikuti pelajaran nahwu. Nahwu itu sulit atau mudah? Mudah. Mudah atau mudah? Sangat mudah. Bagus. Terima kasih untuk semangat Anda. Kasoblos. Anda setiap kali belajar nahwu semangatnya seperti ini. Seperti ini semangatnya. Atau mungkin karena yang mengajar ini agak ganteng berarti ya. Nah, biasanya kan yang mengajarkan cewek-cewek. Hari ini berbeda. Panasnya juga berbeda, suasananya berbeda, semangat Anda pun harus berbeda. Dan saya di sini tidak sendiri. Ini buku ini ditulis oleh 3 orang. Saya sendiri, Pak Bidin, dan Pak Agus Bumaiti. Semuanya memiliki ambil bagian yang berbeda-beda. Saya hanya memikirkan editor dan lain sebagainya, Pak Bidin sama Pak Agus. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Anak-anak sekalian yang berbahagia,
Di dalam kitab Nahwu Abstrak itu saya cuplek kata-kata ambil dari Nazam Imriti, wa nahwu aula awalan ayu lama idil kalamu dunahu la yufhama. Wa nahwu aula awalan ayu lama idil kalamu dunahu la yufhama. Nahwu adalah ilmu yang harus pertama kali dipelajari, karena kalam, ungkapan, pernyataan tidak akan pernah dapat dipaham tanpa menggunakan ilmu nahwu. Paham Anda? Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni lam tadillu abada idza tamassaktum bihima, kitab Allah sunnatul rasul. Nabi bersabda, saya tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selamanya jika kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasul. Kitab Allah itu adalah Al-Quran, sunnah Rasul adalah Al-Hadis. Tapi Nabi tidak mengatakan Al-Quran, tidak mengatakan Al-Hadis. Dikatakan Alkitab, hubungannya dengan kataba. Kataba itu menulis. Jadi Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tapi harus dipelajari. Paham itu? Harus dipelajari. Bisakah Anda mempelajari Al-Quran, Alkitab, kalau Anda tidak bisa nahwu sorof? Tidak bisa. Kalau Anda tidak paham Alkitab, bagaimana mungkin Anda paham tentang pedoman hidup? Kalau Anda tidak pegang pedoman hidup, otomatis Anda tidak akan menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Ingat di dalam surah Fatihah ya, dalam surah Al-Baqarah awal, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab itu yaitu Al-Qur'an itu. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi yang bertakwa. Kalau ada orang bilang tidak paham Al-Quran, tidak paham Alkitab, enjoy saja. Perlu diperiksa. Perlu diperiksa. Santai aja gak paham Al-Quran, perlu diperiksa. Ada orang paham kitab Al-Quran gak iso nahwu sorof, perlu diperiksa mana? Karena langkah pertama untuk memahami Alkitab, As-Sunnah itu adalah menggunakan nahwu sorof. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kitab ini saya beri nama Nahwu Abstrak. Nahwu abstrak itu gak jelas. Memang kitab ini itu masih jauh dari kaidah-kaidah nahwiyah, kaidah-kaidah ilmu nahwu. Tapi hari ini memang saya bikin seperti ini karena nahwu ini adalah untuk dipelajari orang-orang Indonesia. Jadi Anda yang berdomisili di Indonesia, Anda belajarnya nahwu ini. Setelah nanti nahwu ini jilid 1, 2, 3, 4 selesai, Anda langsung belajar nahwu temenan, yaitu nahwu jurumiyah dan lain sebagainya. Ini belum temenan, tapi saya kira hasilnya Anda bisa lihat. Masih jilid 2 saja hasilnya sudah bagus. Mungkin anak-anak yang belajar nahwunya kurang temenan bisa dikalahkan dengan belajar nahwu ini. Anda tidak perlu hafalan, tapi Anda perlu hafal. Anda belajar nahwu itu tidak perlu hafalan, tapi Anda perlu hafal. Tidak perlu hafalan, tapi Anda perlu hafal. Loh, bagaimana mungkin hafal tanpa hafalan? Banyak orang tidak hafalan tapi hafal. Anda jalan ke Ngoro, hafal pulang ke rumah. Anda menghafalkan jalannya? Tidak. Anda hafal, tapi Anda tidak perlu hafalan. Paham ini? Paham? Anda hafal jalan Anda pulangnya jam berapa, masuknya jam berapa, sekolah, paham? Apa Anda pernah menghafalkan? Tidak.
Anda hafal, tapi Anda tidak perlu hafal. Tepuk tangan untuk semangat Anda. Anda sudah siap untuk diajar nahwu? Sudah siap? Saya kira sudah siap. Kalau tidak siap, otak Anda mahal dijual. Ya, otak Anda mahal. Kalau ada anak orang hidup kok otaknya tidak dipakai, itu dijual mahal. Ini otaknya mahal ini. Berapa harga? Pokoknya mahal. Kenapa kok mahal? Karena otaknya dari kecil sampai sekarang belum pernah dipakai. Masih orsinil. Jadi mahal untuk dijual. Ada yang otaknya belum pernah dipakai? Kalau belum pernah, hari ini saya sarankan untuk dipakai otaknya. Sudah dipakai? Ada yang tertinggal otaknya di rumah? Ada tertinggal? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, langsung saja pelajaran kita mulai bab kalimah. Anda buka halaman 1. Saya ulang dari depan. Saya mulai dari depan karena Anda yakin mungkin ada yang agak jauh, mungkin halaman berapa, 10 atau 13 atau berapa. Tapi saya mulai dari depan yang biar sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bahasa Indonesia kita kenal yang namanya huruf. Tulisannya ini jangan dibilang jelek. Ini adalah tulisan terbaik saya. Kalau kemudian Anda bilang jelek, itu terlalu jujur untuk Anda. Ini walaupun kelihatan jelek, tapi ini terbaik. Saya sudah bandingkan dari anak RA dan PAUD. Inilah tulisan terbaik saya. Di dalam bahasa Indonesia ada kata huruf. Huruf itu ada yang namanya Z, ada yang namanya A, ada yang namanya I, ada yang namanya D. Huruf. Di dalam bahasa Indonesia huruf ini disebut dengan huruf abjad. Paham dari sini? Kalau gak paham, nemen. Di dalam bahasa Arab ini juga ada yang namanya huruf. Ada yang namanya za, ada yang namanya ya, ada yang namanya dal. Di dalam bahasa Arab disebut dengan huruf hijaiyah. Bedanya coba huruf abjad dan huruf hijaiyah. Sudah, Pak ini paham ya? Sudah paham? Paham? Apa paham itu? Paham itu? Paham apa? Apa paham? Loh, paham apa kan? Paham. Definisi paham apa? Kalau usah repot-repot, gak penting Pak. Paham itu pokoknya ditakoi sok jawab berarti paham. Langsung menuai. Apa paham? Lek ditakoi sok jawab. Menuai. Apa paham? Kalau ditanya bisa menjawab berarti paham. Apa paham? Kalau ditanya ya bisa menjawab. Bagus, berarti paham. Paham. Apa yang ini? Nggak bisa Pak. Tapi saya paham loh asli. Coba saya tidak bisa mengungkapkan. Gak paham, itu jenenge. Maksudnya paham itu ditakoi sok jawab berarti paham. Jelas ya? Kalau huruf kemudian ditoto maneh, lebih atasnya huruf, itu ada di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya suku kata. Suku kata maupun huruf fonem tak jadikan satu. Huruf-huruf ditoto jadi kata. Ada kata itu Zaid, kan kata nama orang. Ada kata-kata makan, ini kan kata, satu kata. Kata benda, kata kerja. Ada kata-kata lagi roti.
roti. Ini adalah semuanya disebut kata. Paham Anda? Dalam bahasa Indonesia kumpulan dari huruf atau kumpulan dari suku kata yang membentuk arti, berarti kata. Di dalam bahasa Arab, kata itu disebut dengan kalimah. Kata di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Makanya kalimat contohnya ada kata-kata zaidun, itu satu kalimat, satu kata. Yakulu, makan, satu kalimat. Al-khubza, ini juga satu kalimat. Dah. Dari sini ada apa? Paham ya? Buri, paham? Apa paham Ibu? Paham itu apa? Apa? Kalau ditanya bisa menjawab ya, itu paham berarti. Awas Pak boleh. Gak iso jawab tak tugel dah semua. Kata lagi lebih banyak lagi dikumpulkan di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata yang mengandung pengertian. Ya. Kalau ada kata-kata ditumpuk wae tapi gak ada pengertiannya, bukan kalimat. Ya toh? Rokok watu benjut, rokok watu benjut. Ana pengertiannya. Tapi kumpulan kata bukan disebut dengan kalimat. Jadi kalimat itu kumpulan kata yang membentuk pengertian. Watu, genteng, rondo, dudo, perawan. Oh, gak kena diarteni toh? Loh, itu bukan kalimat walaupun berkumpul. Tapi kalimat itu kumpulan dari beberapa kata yang mengandung arti. Contohnya Zaid makan roti. Bisa dipaham? Bisa ya? Ini disebut kalimat. Di dalam bahasa Arab kalimat itu disebut dengan kalam. Zaidun yakulu al-khubza. Yes. Kena di hilang simpan. Kena kok bahas ini. Nah, ini disebut dengan kalam. Dari sini Anda paham? Ada yang tidak paham? Ditanyakan. Ayo langsung bertanya kalau tidak paham. Huruf, kalimah, kalam. Paham ya? Cuma mudah kok. Huruf, kalimah, kalam. Di dalam bahasa Arab, nahwu ini yang dipahami, yang kita pelajari adalah kalimat. Kalau kalam ini bahasanya nanti balaghah mantek, nanti saja kalau nahwunya sudah bisa. Kita pelajari yang ini, yang kalimat. Di dalam bahasa Arab ada triliunan kata, ada triliunan kalimat, jutaan kalimat. Kalau Anda kumpulkan di kamus itu, kau wandel, tebal, itu katanya banyak. Quran juga kumpulan dari beberapa kalimat. Omongannya wong Arab juga beberapa kalimat, jutaan triliunan kalimat itu. Tapi jujur, kalau mau dipilah kalimat itu cuma hanya 3. Ya, kalimat itu cuma hanya 3. Kalau mau dikelompok-kelompokkan, Anda akan diterangkan seperti itu. Kalimat cuma 3. Gelem gak gelem kudu 3. 1 disebut dengan kalimat isim, 2 disebut dengan kalimat fi'il, 3 disebut dengan kalimat huruf. Wes, mari. Sing ngene tok.
huruf, balik saya. Kalimat huruf ketika diucapkan artinya tidak jelas. Artinya Anda ketika mengucapkan Anda tidak bisa membayangkan. Itu berarti kalimat huruf. Terus ngono ae. Dalam nonggone jurumnya wal harfu apa wal harfu kalimatun dalal al makna fi ghairiha. Nek kesuwen pahami. Kalimat huruf itu kalimat nek diucapkan kan gak iso bayangno apa-apa. Kalimat huruf. Saya bilang untuk Anda bayangkan apa? Untuk bisa bayangkan? Tidak bisa. Karena Anda bisa membayangkan. Karena itu mau dilakukan apa? Bisa bayangkan? Tidak bisa. Di dalam bisa bayangkan? Tidak bisa. Kalau di dalam saku Anda bisa bayangkan, ya. Oh, sakunya ada di dalamnya, Anda bisa bayangkan. Di dalam kelas Anda bisa bayangkan. Kalau saya bilang ini, spidol ini di dalam masjid, Anda mengatakan salah benar? Salah benar? Salah, karena Anda bisa membayangkan di dalam saku. Tapi saya bilang di dalam toh, di dalam bisa bayangkan? Tidak bisa, karena itu disebut dengan kalimat huruf. Jadi kalimat huruf itu kalimat yang artinya gak jelas. Contohnya fi di dalam, hal, apakah? Anda bisa bayangkan apakah? Tidak bisa. Berarti kalimat huruf. Yang kedua kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan kata kerja. Baik perintah mengerjakan maupun perintah untuk meninggalkan. Ya, kata kerja. Berlari. Ya, bekerja tak? Kalimat fi'il. Tapi kalimat ini bisa dibayangkan, tidak seperti kalimat huruf. Saya bilang gini, saya sekarang ini lagi mandi. Benar salah? Salah. Yang benar saya menggaruk, ya. Karena pandangan Anda, aku lagi ngomong, aku saiki adus, bayangmu lagi ini tak? Ayo bayangmu kayak apa? Langsung mandi gue, ini kok pak, gue ya, langsung tak bayang, terus bayang tak bayang. Saya sekarang ini lagi makan-makan, saya ini makan, ya, makan. Salah benar? Salah, karena bayangan Anda makan itu seperti ya. Anda bisa membayangkan, berarti Anda sudah tahu artinya. Karena menunjukkan pekerjaan, maka disebut kata kerja. Di dalam bahasa Arab, kata kerja itu adalah disebut dengan kalimat fi'il. Jelas? Pokoknya kalimat huruf artinya tidak jelas. Kalimat fi'il menunjukkan kata kerja. Selain keduanya ini disebut kalimat isim. Dari kalimat isim, ya pokoknya artinya jelas, tapi bukan menunjukkan kata kerja. Sudah selesai. Anda sudah saya terangkan pembagian huruf, kalimat, kalam, pembagiannya sudah selesai. Berapa menit? 10 menit cukup. Anda di pondok diterangkan ini 2 minggu. Anda di sini diterangkan hanya 10 menit. Di pondok 2 minggu. Super Anda. Tepuk tangan untuk Anda. Ini belajar namun cepat. Cepat. Saya akan bilang begini. Saya punya kata-kata falahun, artinya petani. Kalimat apa? Isim. Kau tahu isim? Kata benda, petani, ya, kata benda. Saya punya kata-kata hidhaun, artinya sepatu. Kalimat apa? Isim. Kau tahu isim? Kata benda, karena tidak menunjukkan
kata kerja dan maknanya jelas. Ini ya. Berarti kata kerja apa kalimat isim. Mudah, mudah kan? Saya bilang begini, yadribu. Yadribu artinya memukul. Kalimat apa? Fi'il. Kau tahu fi'il? Apa kerja? Mudah. Mudah. Kemarin saya dulu itu ngajar di MTS, itu udah anak setingkat MTS. Anaknya sudah belajar di pondok kan mulai kelas kan mulai MI sampai MTS kelas 3 ikut dunia kali kita kalimat fi kalimat apa? Kalimat isim. Lah, padahal salah ya. Fi kalimat apa? Huruf. Anda saja yang baru belajar 10 menit sudah bisa kok. Yang beberapa tahun belum bisa kan nemen itu mengatakan nahwu itu sulit padahal nahwu itu sangat mudah. Ya, bisa. Nahwu itu adalah sangat mudah. Bisa? Coba. Nahwu itu sangat mudah. Bagus. Sebenarnya sudah selesai ya, anak. Pembagian kalimat, isim, fi'il, dan huruf. Anda tidak usah perlu banyak-banyak waktu untuk menerangkan ini. Tetapi kalau Anda mau lebih detail, memang seperti itu. Saya bos. Pokoknya yang tidak ikut Bimbel mesti rugi. Saya jamin itu. Kurang? Berapa? Kayak oh, sama ini. Aku nyimpen. Aku nyimpen. Itu langsung nyimpen tak? Gitu kok. Dan anak tapi datang masih 4:30. Tak selesai sampai segini. Bisa nyimpen. Benar.